Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1a.8. Dipersembahkan oleh Emi Widayanti, calon guru penggerak Angkatan 7, SMK Negeri 6 Semarang. Kesimpulan modul 1.1. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun kodrat anak. Jadi, tugas pendidik adalah memberikan tuntunan tanpa memaksakan kehendak pada anak. Melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan sistem AMO. Artinya, menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Peran pendidik diibaratkan sebagai peran dan tugasnya petani yang memelihara benih-benih padi ataupun jagung. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, selalu berpegang dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah proses perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan tersebut, sebaiknya berpedoman pada asas trikon yang meliputi 1. Kontinu, yaitu berupa harapan agar generasi muda mau melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara terus-menerus. 2. Konvergen, diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asing yang sesuai dengan kepribadian Pancasila dan dapat memajukan bangsa Indonesia. 3. Konsentris, yaitu upaya untuk bersatu dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Namun, pendidikan di Indonesia harus tetap berpegang dengan identitas kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Pengalaman baru yang diperoleh dari modul 1.1. Dengan mempelajari modul 1.1, banyak hal yang bisa saya petik dari sini. Salah satunya yaitu mindset atau sudut pandang saya terhadap siswa menjadi berubah. Sejak menjadi guru kurang lebih 12 tahun, saya selalu menginginkan agar siswa-siswi saya mau menuruti keinginan dan harapan-harapan saya, tanpa memperdulikan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Saya sering memaksa mereka untuk memahami dan menerima apa yang saya berikan kepada mereka saat pembelajaran. Siswa dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran, yang dituntut untuk menguasai semua materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum pada setiap semesternya. Saya juga sering mengharuskan siswa untuk bisa menuntaskan setiap materi pembelajaran dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sekarang baru saya sadari bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidaklah benar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang pendidik adalah memberikan tuntunan kepada anak sesuai dengan kodratnya, dengan menerapkan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, dan berpegang pada semboyan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani.
Jadi, dalam melaksanakan proses pendidikan pada anak, harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan budaya lokal Indonesia yang adiluhur. Jika memang harus meniru budaya lain, budaya tersebut harus diselaraskan dahulu dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Hal ini sejalan dengan peran dari guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi pemimpin pembelajaran dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perubahan perilaku setelah mempelajari modul ini antara lain melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan siswa dalam menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada pada siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu berperan sebagai pemimpin pembelajaran dalam menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memfasilitasi dan melayani berbagai latar belakang yang ada pada peserta didik, yang dapat segera diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai kearifan budaya lokal Indonesia, baik berupa permainan tradisional maupun lagu-lagu tradisional Jawa. Menjalin kedekatan dengan siswa baik secara fisik maupun emosional. Berusaha menjadi teladan bagi peserta didik baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Berusaha mengenali karakter dan kecenderungan belajar peserta didik. Mengedepankan pendidikan karakter peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam bahagia selalu.